Illuminati. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Siapa yang tidak masuk? Okta. Ya, kita doakan semoga Okta di pertemuan selanjutnya mau berangkat lagi ya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan di pagi hari ini. Berdoa dipimpin Mas Dita. Sikap sempurna. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Berdoa selesai. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat kita belajar agar tetap ceria, ayo bernyanyi terlebih dahulu. Siapa yang mau ikut nyanyi? Mas Tama, ayo Mas Tama, nyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuannya. Subtema 1, mengubah dunia. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran keempat, tokoh dan penemuannya yang mengubah dunia. Contohnya siapa? Thomas Alva Edison. Itu penemu bola lampu atau lampu pijar. Sebelumnya kalian amati ini ya gambarnya. Ini yang namanya, ini yang bernama Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik atau lampu pijar. Ini kan sebelahnya ada lampunya. Lampu pijar itu lampu yang 5 watt, warnanya kuning. Tahu?
lampu warna kuning sing gak terlalu padang, kuning warnane. Ngerti? Terus kalau ini namanya siapa yo? Yang ini penemu diesel. Rafudol diesel, ya betul. Terus yang ini siapa penemu telepon pertama kali? Penemu telepon pertama kali Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, penemu telepon pertama kali. Terus yang ini namanya Alessandro Volta, penemu batu baterai. Volta itu kan batu baterai. Alessandro Volta. Selain dari luar negeri, tokoh dan penemuannya juga ada yang dari Indonesia. Ini tokoh siapa? Ya, B.J. Habibie. Ini penemu lanjutan dari pesawat, terus penemu crack propagation theory, B.J. Habibie. Kalau yang ini namanya Khairul Anam, Dr. Khairul Anam. Dr. Khairul Anam. Ini penemu konsep 2 VVT yang dipakai dalam HP kalian, 4G Lite. HP kalian yang sudah 4G itu ini penemunya. Dr. Khairul Anam. Nanti kita juga akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Itu sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya dan lainnya. Ya, teks eksplanasi teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Baik itu fenomenanya peristiwa alam, sosial maupun budaya. Nanti kalian silahkan baca teks eksplanasi ini dari salah satu tadi yang Ibu jelaskan, yaitu Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Silahkan dibaca secara berantai, dimulai dari Mbak Gita yang keras. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Jika mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ya, selanjutnya Mas Tama. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1887. Dia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Dia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah, walaupun tidak mengikuti pendidikan formal. Terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah
menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Yaitu salah satu sang penemu bola lampu pijar, Thomas Alva Edison, di antara ini semua ya. Terus setelah itu kalian coba identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasi pada kotak berikut. Itu kan ada empat kotak. Silakan kalian isi ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Silakan kerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah selesai pekerjaannya, ditukar tugas sebelahnya. Nomor 1. Apa yang dibahas pada teks di atas? Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nomor 1. Yang kedua, siapakah Thomas Alva Edison? Salah satu seorang penemu bola lampu pijar. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan lampu bola pijar? Untuk menemukan bola lampu pijar, Thomas Alva Edison menghabiskan waktu 2 tahun dan menghabiskan banyak biaya. Yang keempat, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Sikapnya yang pertama, seorang pemikir, pekerja keras, pantang menyerah, seseorang yang gigih. Thomas menjadi penemu yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Sudah? Sudah. Tadi kita mempelajari tentang teks eksplanasi, teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, sosial maupun budaya. Teks ini bisa menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Teks ini juga berupa fakta yang sudah terjadi atau yang bersifat ilmiah. Ciri-ciri dari teks eksplanasi apa saja? Yang pertama, bersifat ilmiah. Yang kedua, logis atau teoritis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, bukan teks eksposisi. Karena teks eksplanasi ini tidak mempengaruhi pembaca untuk seperti apa yang ada di teks, tapi teks ini memaparkan sebuah fenomena fakta. Terus bukan termasuk teks prosedur karena prosesnya yang alamiah, selain itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama.
bersifat logis. Bersifat logis. Yang ketiga objektif. Terus apa lagi? Ayo terus ilmiah. Ya ada 5 tadi ya. Secara logis atau teoritis, bersifat ilmiah, objektif, bukan teks eksposisi, dan juga bukan teks prosedur. Tujuan dari teks ini untuk memaparkan proses sebab akibat yang terjadinya suatu fenomena bersifat alamiah berdasarkan bidang keilmuan yang mengacu pada fakta realita dari hasil penelitian. Terus strukturnya apa saja? Deret penjelas, penutup. Strukturnya ada 3 ya, pernyataan umum, deret penjelas, dan penutup. Selanjutnya, tadi kan kita sudah belajar tentang lampu pijar, penemuan lampu pijar. Saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari karena adanya lampu pijar. Seperti yang dilakukan pada teks Siti dan adiknya. Siti mendapatkan hadiah lampu dari ayahnya. Itu dibaca yang ayo diskusi. Sekarang kalau buku baca kita berkelompok untuk berdiskusi. Satu kelompoknya 2 orang. Tama sama Vina, Jika sama Gita. Ayo pindah tempat. Ayo pindah tempat. Kasih pindah. Tama sama Vina, Jika sama Gita. Sekarang kalian diskusikan 5 pertanyaan yang ada di halaman selanjutnya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan di depan. Ya. Diskusikan lah.
Dari kelompoknya Mbak Vina terus dulu maju ke depan. Selanjutnya mempresentasikan hasil kerja. Iya. Yang kedua, sama. Tadi panas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompoknya Gita dan Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Tafiani. Saya akan menjelaskan hasil kerja kita kedua. Nomor 1. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti didapatkan oleh Richard? Kedua, apakah hak didapatkan oleh Siti sama mendapatkan oleh Richard? Ketiga, apakah Siti telah menggunakan hak yang ditanggung jawab? Iya, dia selalu menjaga dan merawat anak Richard yang diberi ayahnya dengan baik. Empat, apakah hati Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Tidak, karena sering tidak dimandikan dan terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Kelima, apa manfaatnya kita ketika kita menggunakan hak kita tanggung jawab? Bisa digunakan dengan jangkau sangat lama. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Gita dan Mas Gita. Tadi kalian sudah berdiskusi tentang dari bacaan lampu pijar hadiah dari ayah. Yang pertama, apakah hak yang didapat oleh Siti? Siti mendapatkan hak di rumah, yaitu mendapatkan fasilitas lampu belajar dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Yang kedua, adik Siti juga mendapatkan hak fasilitas belajar di rumah dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Terus yang ketiga, apakah haknya dengan tanggung jawab? Iya, Siti menggunakan lampu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dia juga menjaga lampu pemberian dari ayahnya dengan cara mematikan lampu jika sudah tidak terpakai, membersihkan lampu ketika kotor. Dan yang nomor 4, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Tidak, karena sering tidak dimandikan dan tidak pernah dibersihkan. Apa manfaatnya ketika kita mendapatkan hak kita dengan tanggung jawab? Barang-barang yang dimiliki tidak mudah rusak dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakan dengan tanggung jawab? Selanjutnya, itu juga
Bagaimana? Terus sudah. Kalau sudah selesai, pekerjaannya dikumpulkan. Tadi kan kita belajar tentang tanggung jawab, tanggung jawab menggunakan hak. Misalnya, kalau kalian menonton televisi, itu cara merawatnya gimana? Hak kalian dalam menonton televisi, hak penggunaannya menonton televisi. Ya. Mendapat penggunaan secara tanggung jawabnya. Kalau selesai nonton TV, mematikan televisi. Manfaatnya ya, selain itu juga selesai menggunakan televisi dimatikan untuk mengurangi beban orang tua membayar listrik. Terus selain itu menggunakan lampu, mematikan lampu selesai digunakan. Terus manfaatnya menghemat biaya listrik. Hak, apa yang kalian ketahui tentang hak? Sesuatu yang mutlak milik kita dan penggunaannya tergantung dari diri kita. Misalnya, kalau kalian punya buku, kalian dibelikan buku oleh orang tua kalian, berarti buku itu milik aku, benar. Jadi kalian harus merawat buku itu agar tidak mudah sobek, tidak rusak. Contoh bentuk tanggung jawab menggunakan barang-barang, misalnya menggunakannya dengan baik, dengan berhati-hati, menyimpan setelah digunakan, merawatnya dengan baik, menjaga kebersihan barang yang digunakan. Itu hak. Itu dalam merawat. Itu tanggung jawab kalian dengan apa yang kalian miliki. Selama ini, apakah kalian sudah menggunakan barang-barangmu dengan tanggung jawab? Contohnya, mematikan televisi. Selain itu, terus selain itu, mematikan kipas. Terus, apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barangmu yang menjadi hakmu? Barang-barang tidak mudah rusak. Terus menghemat biaya listrik. Apakah kalian sudah bertanggung jawab atas hakmu? Sudah. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi untuk pengerjaan terakhir di hari ini, pembelajaran hari ini. Ada 5 soal. Waktunya 10 menit ya. Bukan open book ya, itu bukunya.
Ayo dikerjakan. Ya. Struktur, teks eksplanasi. Ini apa? Tulislah struktur teks eksplanasi. Ayo dikerjakan sebisanya. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Soal evaluasinya dikumpulkan. Setelah ini kalian beres-beres. Hari ini kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, yang salah satunya dari tokoh dan penemuannya. Selain itu kita sudah belajar tentang tanggung jawab menggunakan terhadap hak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Ayo kalau mau bertanya. Mas Tama, Mas Cipta, sudah paham semua? Alhamdulillah. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Disiapkan Mas Cipta. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.